Selamat malam pemirsa, bertemu kembali dalam program TV Kita Sejahtera FKIP UKI di serial talk show edukasi bersama saya Santri Cynthia Purba dengan tema Kisahku Mencari Bekal Hidup Belajar di UKI. Ya, berprestasi secara akademik dan menyelesaikan studi di tingkat tinggi atau sarjana menjadi keinginan seluruh mahasiswa. Berprestasi di tengah situasi pandemi menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh insan pendidikan. Menjadi lulusan terbaik dari program studi merupakan pencapaian dan juga merupakan kepuasan tersendiri bagi seseorang yang menggapainya. Nah, bersama kita pada malam hari ini telah hadir narasumber yang tentu saja sudah menikmati yudisium dan dinyatakan lulus, dan bahkan dinyatakan sebagai lulusan terbaik dari setiap program studinya masing-masing. Yaitu yang pertama, ada Flovoni dari program studi bimbingan dan konseling FKIP UKI. Selamat malam, Flovoni. Selamat malam, Bu Santri. Ya, senang bertemu dengan Flovoni pada malam hari ini ya. Ibu. Selanjutnya ada Ninda Christine dari program studi pendidikan matematika. Selamat malam Ninda, apa kabar? Selamat malam Miss, puji Tuhan baik. Baik. Oke, selanjutnya yang ketiga ada Eli Romauli Septiani dari program studi pendidikan agama Kristen. Selamat malam Eli. Selamat malam Bu. Oke, terima kasih untuk seluruh narasumber kita yang sudah bergabung pada malam hari ini di acara Talk Show Edukasi kita. Nah, pada malam hari ini saya meminta nih Flovoni, Ninda, dan juga Eli untuk bisa memperkenalkan dirinya sebagai lulusan terbaik dari program studinya masing-masing. Mungkin dimulai dari Flovoni terlebih dahulu. Silahkan Flovoni. Baik, terima kasih Bu Santri atas kesempatannya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Flovoni Mirza Nadia Marbelis. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling, lulusan tahun 2021. Saya saat ini tinggal di Bogor. IPK terakhir saya adalah 3,91. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Flovoni. 3,91 nih IPK terakhirnya ya. Iya. Luar biasa, pencapaiannya sangat luar biasa. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, Ninda Christine, silahkan. Terima kasih untuk kesempatannya, Miss. Perkenalkan nama saya Ninda Christine, saya dari Prodi Pendidikan Matematika, saya tinggal di Jambi, jadi saya merantau di Jakarta, berkuliah di Jakarta, tepatnya di UKI. IPK terakhir saya yaitu 3,84. Oke, 3,84. Luar biasa, pencapaian luar biasa juga. Selanjutnya, Eli, silahkan Eli. Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Eli Romauli Septiani, saya Prodi Pendidikan Agama Kristen, IPK terakhir saya 3,87. 3,87. Ya, jadi IPK-nya satu sama lain sangat mendekat ini ya, di atas 3,8 semua. Baik, terima kasih untuk perkenalannya, untuk bergabung bersama kita di TV Kita Sejahtera FKIP UKI. Ada Flovoni, ada Eli, dan juga Ninda yang secara sah sudah dinyatakan lulus dan juga sudah menjadi alumni kita, gitu ya. Jadi pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang santai bagaimana nih pencapaian mereka selama 4 tahun berkuliah di UKI, begitu. Nah, sesuai tema kita hari ini, kita akan bincang-bincang nih terkait dengan bagaimana kisah setiap alumni lulusan terbaik kita yang saat ini sudah puas dengan pencapaiannya selama 40 tahun. Nah, kira-kira apakah di antara narasumber kita ini merupakan mahasiswa yang sejak semester 1 nih, sudah menjadi mahasiswa dengan IPK tertinggi di angkatannya, atau bagaimana? Atau apakah ada yang pola grafiknya itu dari semester 1 naik, lalu ada turun, naik, turun. Nah, kira-kira seperti apa? Boleh dari Flovoni terlebih dahulu, silahkan. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk IPK tertinggi dari semester pertama, puji Tuhan, iya. Saat tahun pertama semester 2, saya juga mendapatkan penghargaan IPK tertinggi, puji Tuhan. Lalu untuk pertanyaan kedua mengenai apakah IPK naik turun, saya sempat merasakannya IPK naik turun, tapi balik lagi puji Tuhan, IPK turun yang saya rasakan tidak
sangat jauh dibandingkan IPK yang saya raih di awal tahun pertama. Jadi kalau naik turun itu ada, tapi tidak jauh naik turunnya. Oke. Kalau boleh tahu, Flovoni semester pertama IPK-nya berapa, masih ingat? Pertama 3,69. Oh, 3,69. Berarti pencapaian hingga IPK terakhirnya 3,91 secara tidak langsung kita nyatakan naik terus ya gitu ya? Iya. Oke, garis besarnya naik gitu ya. Terima kasih Flovoni. Selanjutnya kalau Ninda bagaimana, Ninda? Kalau saya, Miss, IPK saya naik turun, Miss. Di semester pertama saya bukan IPK tertinggi di prodi. Di semester kedua turun, semester ketiga naik, semester keempat turun, naik, terus turun lagi, terus yang ini sedang. Oke. Di awal IPK-nya berapa? Mungkin di semester 1? Di semester 1 IPK saya 3,93, Miss. Oh, tinggi sekali ya di semester tinggi, 1. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Jadi itu? saya bukan IPK tertinggi di semester 1. Oh, masih ada teman yang IPK-nya di atas 3,93 tadi ya? Iya, Miss. Oke, luar biasa. Terima kasih, Ninda. Kalau Eli bagaimana? Silahkan, Eli. Baik, Bu. Terima kasih. Waktu di semester awal itu, puji Tuhan saya jadi mahasiswa berprestasi IPK tertinggi di angkatan 2017 Prodipak. Dan IPK saya pada saat semester 1 dan 2 itu 3,90 dan juga mengalami naik turun juga sih. Oh, naik turun juga. Wow. Iya. Berarti secara tidak langsung ini ketiga narasumber kita ini tidak selamanya naik IPK-nya ya, dari sejak awal sampai akhir begitu. Nah, ini sangat menarik. Nah, mungkin boleh berbagi cerita ketika IPK-nya turun, apakah merasa down, atau apa nih yang dilakukan supaya akhirnya semangat kembali, hingga akhirnya IPK-nya naik begitu. Mungkin dari Eli terlebih dahulu, karena melihat tadi naik turun begitu katanya. Silahkan Eli. Baik, terima kasih Bu. Pertama kali waktu di semester awal sih, pertama kali turun sih awalnya down ya. Karena menurut saya di semester awal itu cukup tinggi. IP saya 3,93 semester 1, semester 2-nya 3,90. Jadi pokoknya pesat banget gitu turunnya menurut saya, Bu. Tapi setelah melewati hal itu, saya jadi biasa aja gitu, Bu. Jadi kayak ya udahlah, nggak apa-apa kalau memang udah segitu, ya bersyukur aja gitu. Jadi lebih kepada bersyukur aja dengan apa yang sudah saya capai. Intinya saya melakukan yang terbaik, sisanya saya serahkan sama Tuhan. Saya sih lebih ke situ sih, Bu. Nah, iya. Luar biasa ya. Nah, kalau begitu, apakah sejak awal, mengingat sudah menjadi bukan lulusan ya, tapi menjadi mahasiswa terbaik di semester 1 dan 2, apakah dari awal memang berencana atau bercita-cita hingga akhir menjadi lulusan terbaik nih? Belum sih, Bu, belum kepikiran yang lulusan terbaiknya. Cuman senang aja pas tahu ada kayak Mapres kayak gitu, ada mahasiswa prestasi gitu, menghargai setiap usaha dari mahasiswa yang berprestasi gitu, Bu. Hingga akhirnya ada keinginan begitu terus ya untuk menaikkan IPK begitu ya? Kalau di awal mungkin setelah Mapres iya, tapi setelah semester 4 dan seterusnya udah tidak memikirkan IPK sih, Bu, lebih kepada ya udah lebih kepada jalanin aja gitu, Bu. Yang penting melakukan yang terbaik gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Eli. Nah, kalau cerita Flovoni bagaimana? Ketika ada saat-saat IPK turun, namun hanya saja apalagi mengingat di IPK awalnya 3,69, lalu naik begitu ya. Lalu pasti ada saatnya turun lagi. Nah, bagaimana nih Flovoni? Kalau saya pribadi saat IPK saya turun, sejujurnya dari awal saya kuliah pun saya tidak menargetkan untuk IPK harus tinggi, untuk IPK seperti apa. Saya hanya berprinsip kalau saya belajar, saya mengusahakan yang terbaik, itu hanya itu yang saya lakukan. Dan ketika memang hasil akhirnya mendapatkan prestasi dan apresiasi dari kampus, itu membanggakan, sangat membanggakan, dan saya sangat bersyukur akan hal tersebut.
Tapi dari awal memang sampai akhir kemarin, saya sama sekali tidak berekspektasi atau berharap menjadi lulusan tertinggi. Karena dari awal, dari sejak dulu bahkan, ketika saya bersekolah, prinsip saya hanyalah saya harus menjalani persekolahan dengan baik, pendidikan dengan baik, karena ini merupakan kewajiban saya sebagai anak. Orang tua saya sudah menyekolahkan saya. Saya hanya perlu menjadi bersekolah dengan baik gitu Bu, tanpa sebenarnya nggak terlalu berpikir tentang prestasi ataupun terlebih dari IPK tertinggi itu Bu. Oke, terima kasih Flovoni. Lalu kalau Ninda bagaimana nih ketika saat tahun? Silahkan. Kalau saya Miss, kalau pas ketika kalau saya prinsip saya pertama kali ke kampus UKI itu adalah ingin orang tua nggak kecewa. Bagaimana caranya orang tua nggak kecewa? Jadi setiap semester saya selalu buat mata kuliah yang setiap semester akan saya masukin. Jadi saya punya target, misalnya semester pertama itu kita masuk matematika dasar. Di matematika dasar saya udah targetin harus dapat A, terus saya hitung berapa IPK terakhir. Kalau saya dapat A, terus satunya B, satunya lagi A plus A minus. Jadi udah saya targetkan. Tapi kalau untuk target, prinsipnya itu target yang sudah saya buat kayak gitu bukan untuk lulusan terbaik, tapi untuk tidak mengecewakan orang tua. Oke, berarti motivasinya sangat besar dari orang tua, begitu ya. Lalu sama halnya tadi, Vlogfoni juga demikian ya, supaya bertanggung jawab kepada orang tua, begitu. Ya, nah, luar biasa peranan orang tua, begitu ya. Nah, kalau Eli bagaimana? Apakah ada motivasi tersendiri atau peranan orang tua juga? Iya, peranan orang tua juga pasti yang pertama, Bu. Dan keluarga sih, Bu, yang mensupport. Ya. Dan akhirnya ingin memberikan yang terbaik kepada mereka, begitu? Iya, Bu. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Selain belajar keras dan juga peran orang tua, motivasi dari orang-orang terdekat, begitu ya. Apakah selama perkuliahan di UKI, khususnya di FKIP ataupun di Prodi, setiap narasumber kita ini, Flovoni, Eli, dan juga Ninda, mengikuti kegiatan organisasi di kampus? Atau hanya belajar aja supaya IPK-nya tertinggi begitu? Atau mengikuti organisasi, atau ada pekerjaan-pekerjaan part-time, atau seperti apa nih kegiatan-kegiatannya? Mungkin dari Ninda terlebih dahulu, silahkan Ninda. Terima kasih Miss. Kalau saya kegiatan awal semester awal itu nggak ada kegiatan apa-apa, fokus kuliah, fokus ke IPK, terus mengenal kakak-kakak senior, terus pengalaman-pengalaman dari senior. Kalau organisasi itu butuh, akhirnya mulai ikut organisasi himpunan pertama, terus mulai lagi pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak. Kalau misalnya kamu berbagi ilmu itu, kalau misalnya kan kita matematika, kita bisa ngajar loh katanya gitu kan, menghasilkan juga. Ya udah mulai ngajar les di semester 4, semester 5, lalu di semester itu sambil ikut himpunan HMPS, ikut organisasi, karena kalau menurut aku penting juga ikut organisasi. Kenapa? Melatih public speaking kita, ketemu sama orang-orang penting, bagaimana cara bersikap. Nah, itu modal pertama untuk nanti kita cari kerja. Terus yang kalau untuk ngajar, itu penting juga. Kenapa? Bukan hanya menghasilkan uang, tapi juga bagaimana cara kita belajar menyampaikan ilmu yang udah kita dapat. Nah, jadi itu kegiatan saya selama saya di kampus. Ya, belajar untuk mengajar sebagai calon guru, begitu nih ceritanya ya? Yes. Oke. Nah, kalau Flovoni bagaimana? Apakah ada kegiatan atau organisasi yang dilakukan atau kerja part-time selama kuliah? Ya Bu, selama saya berkuliah di UKI BK, saya mengikuti organisasi selama 3 tahun, dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Saya mengikuti kegiatan HMPS, himpunan, dan juga seperti Ninda tadi, saya juga mengajar, tapi lebih ke arah pelayanan. Karena memang basically kita BK, dan BK tidak ada pengajaran yang pasti gitu ya. Jadi kita hanya membantu anak-anak di belakang UKI dan di Jatinegara.
kita bilangnya kumpul gumul juang, kita mengajar anak-anak itu lebih kepada sopan santunnya, tata kramanya, perilakunya. Lalu jika ada yang memang membutuhkan tambahan materi, biasanya kakak-kakak di sana penanggung jawabnya mengatakan kepada kita, ini bantu dong anak-anaknya untuk pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan yang kebetulan yang kita ajar waktu itu adalah TK dan SD, jadi mungkin pelajarannya memang tidak sulit gitu. Jadi kita walaupun BK masih bisa membantu menanganinya. Itu sih kegiatan saya selama 3 tahun sebelum corona. Ya, luar biasa ya. Jadi tetap melakukan pelayanan selain melakukan kegiatan-kegiatan akademik, gitu ya. Nah, kalau Eli bagaimana nih? Apalagi mengingat Eli jurusan pendidikan agama Kristen. Nah, kalau Eli apakah hanya fokus belajar saja atau ada organisasi atau kegiatan part-time yang lain? Silakan Eli. Baik, terima kasih Bu. Di tahun pertama, justru saya langsung ikut organisasi Bu. Tiba-tiba diunjuk jadi sekretaris karena kakak senior yang harusnya jadi sekretaris mengundurkan diri. Saya mahasiswa baru tiba-tiba diunjuk jadi sekretaris HMPS tahun pertama. Tahun kedua ikut HMPS. Tahun kedua langsung coba BPM. Lalu tahun ketiga juga ikut organisasi BPM. Nah, selama perkuliahan itu saya juga part-time, Bu, setiap hari Sabtu dan Minggu, yaitu jadi waiters di restoran gitu. Oh, jadi waiters di restoran? Sejak Iya, tahun Bu. berapa? Sejak semester berapa? Sebenarnya saya udah part-time tuh dari SMA, cuman ya karena Sabtu Minggu kan sekolah cuma Senin sampai Jumat, jadi dari SMA terus lanjut sampai kuliah. Tapi karena corona ini restoran kan tutup, jadi saya nggak part-time lagi gitu, Bu. Oh, oke, luar biasa ya. Jadi ikut himpunan, ada part-time juga, dan IPK-nya tinggi juga begitu. Nah, kira-kira kuncinya itu apa sebenarnya, Eli? Bagaimana kamu bisa menyeimbangkan antara pekerjaan, pelayanan, dan juga bagian akademik belajarnya? Bagaimana nih, Eli? Kalau saya sih, kalau di saat diri saya lagi pengen males gitu, Bu, saya selalu bilang, ayo semangat, kayak semangatin diri sendiri. Jadi saya paksa gitu, Bu. Suka ngingetin diri sendiri gitu, Bu. Cuman kayak gitu aja sih, Bu. Sama komitmen sama diri sendiri sih, bertanggung jawab sama diri sendiri. Oke, berarti lebih fokus kepada diri sendiri begitu ya. Luar biasa ya, ketika sudah semangat dari dalam diri, berarti dirinya sudah tahu apa yang mau dicapai, apa yang mau dikerjakan. Begitu nih? Iya, Bu. Apakah pernah kewalahan mengerjakan ataupun kewalahan membagi waktu untuk studi, pekerjaan, dan pelayanan? Itu di semester awal sih, Bu. Karena kan semester awal kan masih mata kuliahnya masih banyak banget gitu, Bu. Jadi kayak tugas-tugas, part-time juga, organisasi juga sempat. Cuman ya waktu tidur yang dikurangin sih. Waktu tidur yang dikurangin untuk mengerjakan tugas. Oke. Ya, berarti luar biasa ya militannya ya, bertanggung jawab untuk studi dan bertanggung jawab untuk pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Sangat militan nih, Eli. Nah, kalau Ninda sendiri bagaimana? Bagaimana membalanskan antara tadi ikut organisasi, lalu ada part-time, lalu ada juga mengerjakan tugas-tugas kuliah yang cukup padat begitu. Bagaimana, Ninda? Kalau saya, Miss, saya kurangin jam tidur sih, Miss. Okay. Jam tidur itu harus dikurangin. Mau nggak mau ya harus mau. Itu harus. Saya pernah jam tidur saya itu dari pagi kuliah sampai pagi lagi nggak tidur. Karena kan kita masuk biasa jam 9, baru jam 7 itu baru saya tidur, baru nanti jam-jam setengah 9 karena anak kosan kan nggak perlu harus beres-beres kan, Miss. Jadi jam 7, jam setengah 9 itu udah siap, dari jam 7 sampai setengah 9 tuh udah harus bangun setengah 9, baru siap-siap mandi, baru pergi. Jadi intinya kurang jam tidur. Jangan kuliah itu nggak ada yang nggak begadang, Miss. Pasti ada begadangnya. Berarti kuncinya kurangi jam tidur, jangan malas-malesan begitu ya. Ini takutnya nanti kurangi jam tidur tapi main game, gimana tuh? Itu salah motivasi berarti, Miss. Ya, betul sekali. Jadi tahu prioritasnya yang mana, begitu ya, Ninda? Iya. Oke, kalau Flavoni sendiri seperti apa? Kalau saya sendiri pribadi sebenarnya sangat berbeda dari Eli dan Ninda ya, karena saya sangat tidak bisa tahan begadang. Jadi mentok jam 12 itu pasti rasanya saya udah ngantuk
Dan kalau dipaksain berpikir, dipaksain mengerjakan tugas, malah jadinya tugasnya acak-acakan. Jadi siasat saya adalah ketika saya punya waktu kosong, saya selalu mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Biasanya rata-rata tugas itu punya waktu sekitar 3 hari atau seminggu. Ketika tugas itu yang telah diberikan kepada kami, kepada saya dan teman-teman saya, biasanya saya coba untuk nyicil-nyicil. Ketika pulang, karena rumah saya kebetulan juga jauh, saya tinggal di Bogor, jadi biasanya setelah pulang, maghrib, saya mandi, makan, saya kerjain sampai sekitar jam 9, jam 10, lalu saya tutup. Dan itu saya lakukan setiap hari. Jadi tugasnya bisa selesai tepat waktu kebetulan dan tanpa mengurangi jam tidur saya. Karena itu tadi kan saya tidak bisa begadang seperti Linda dan Eli. Terus Ibu, dan kebetulan saya juga bukan anak yang terlalu rajin banget bisa dibilang. Saya itu terkadang berpikir saya mau mengerjakan tugas saya agar saya bisa santai lebih cepat. Dan itu jadi prinsip saya terkadang. Jadi ketika dapat tugas saya ngerjain lebih cepat, itu sebenarnya di antara lainnya karena memang saya tidak mau terbebani, besok udah dikumpulin tapi malam ini belum ngerjain. Saya membiasakan diri untuk tidak melakukan seperti itu. Sebisa mungkin kalau ada waktunya 2 atau 1 hari sebelum pengumpulan, saya bisa mereview kembali karena sudah selesai. Itu biasanya yang saya lakukan. Oke, berarti bukan masalah banyaknya jam belajarnya, tetapi kualitas belajarnya. Begitu ya? Iya, betul. Iya. Nah, kira-kira selama pandemi kurang lebih 1,5 tahun ini, berarti Eli, Flovoni, dan juga Ninda termasuk di dalamnya, begitu. Termasuk orang-orang yang menikmati berjuang selama pandemi. Ketika kita mendengar belajar dari rumah, maka sering kita disampaikan adalah kaum rebahan, begitu. Jadi belajar sambil rebahan, jadinya banyak waktu untuk malas-malasan. Kira-kira Flovoni mengalami itu juga nggak? Kalau tadi kan tersetting mengerjakan ini tiap hari sangat terjadwal begitu. Nah, kira-kira selama pandemi ini jadi kaum rebahan juga tidak? Kalau dibilang kaum rebahan, mungkin bisa bilang iya, bisa bilang enggak gitu ya Bu. Tapi sebenarnya kalau mau untuk mengerjakan tugas, karena perilaku itu udah saya terapkan dari dulu, jadi sudah terbiasa ketika saya mencoba untuk malas-malasan, di pikiran saya tuh kayak, aduh tugasnya belum selesai, besok harus targetnya sudah selesai, atau 2 hari lagi sudah selesai. Walaupun itu hari Minggu juga saya sempatin beberapa jam saya kerjakan tugas. Jadi kalau untuk pengerjaan tugas, di saat di masa pandemi, bahkan saat skripsi, bagi saya tidak terlalu begitu berbeda gitu. Tapi ya mungkin berbedanya hanya karena yang satu di kampus, yang satu di rumah gitu. Jadi terkadang kalau di rumah fokusnya suka terbelah gitu ketika lagi ngerjakan tugas, orang tua mau manggil atau ada tamu atau ada apa, hanya itu saja sih mungkin kendala di rumah ketika belajar. Oke, berarti selama pandemi tidak begitu besar kendalanya bagi Flovoni sendiri begitu ya? Iya. Karena sudah terbiasa mendisiplinkan diri. Iya. Sejak awal, sejak dini begitu. Iya. Nah, kalau untuk Eli sendiri bagaimana? Apakah sama dengan Flovoni? Sudah terbiasa mendisiplinkan diri? Atau Eli punya cerita tersendiri? Silakan Eli. Terima kasih Bu. Kalau saya sih bisa dibilang kaum rebahan juga Bu. Jujur, karena kalau misalnya di rumah itu lebih kayak kalau ngelihat tempat tidur bawaannya pengen tidur gitu. Jadi kayak tiap ingin tidur rasanya langsung bilang ke diri, ayo semangat, masih ada tugas gitu. Tetap kepikiran juga sih, jadinya karena kepikiran itu nggak bisa tidur, jadi akhirnya ngerjain. Paling pikiran itu sih Bu. Oke. Berarti menjadi kaum rebahan, tapi tetap aja digelisahkan, ya, digelisahkan. Karena tadi saya mendengarkan kalau Eli memang motivasinya dari diri sendiri, begitu ya. Jadi digelisahkan oleh batinnya sendiri untuk belajar. Nah, begitu nih ceritanya Eli. Seperti itu ya? Iya, Bu. Iya. Nah, kalau Ninda sendiri, apakah selama pandemi di Jakarta juga atau di Jambi? Kalau saya Miss di Jambi, sama orang tua pulang kampung. Bagaimana kisahnya selama belajar pandemi? Jadi sebelum pandemi 200-an lah, 200 kasus pandemi itu langsung disuruh orang tua untuk pulang. Jadi langsung pulang. Terus perbedaannya belajar di rumah sama di kosan itu sangat signifikan, Miss.
Beda banget. Karena kenapa? Kalau di kosan, kita suka-suka kita ngatur waktu. Dan kita nggak ada istilah dipanggil untuk nyapu. Terus nyuci piring. Atau misalnya makan. Atau bantu orang tua. Kalau di kosan, ya kita mengatur waktu kita sendiri. Tapi kalau di rumah, ditambahlah kegiatan. Yaitu kegiatan bantu orang tua. Terus kegiatan-kegiatan lainnya lah yang berhubungan dengan rumah. Jadi berbeda sekali, tapi karena di kosan saya selalu terbiasa dengan istilah begadang. Mungkin teman-teman saya seangkatan yang lagi nonton nanti tahu kalau Ninda itu ratunya begadang, pasti mereka kayak gitu. Jadi kegiatan itu mungkin saya lakukan di siang-siang hari, nanti malamnya, atau mungkin saya rasa capek, saya tidur dulu, baru nanti bangun tengah malam untuk mengerjakan tugas. Karena juga ingat, Miss, di prodi matematika, kalau misalnya lagi pandemi online, itu sering sekali tugas itu ditanyakan langsung. Jadi nggak bisa cuma mengumpulkan saja, jadi harus dikuasain cara-cara mengerjakan soal-soal matematikanya, jadi nanti ditanya bisa jawab. Nah, jadi itu juga ketakutan, jadi harus mau nggak mau harus belajar. Jadi belajarnya yaitu malam, kekuatan begadang. Terus kalau rebahan, mungkin adalah kalanya, Miss. Kalanya lah kita males. Apalagi di rumah udah kegiatan males, ya udahlah tidur, nantilah masih panjang deadline-nya gitu. Cuman pengalaman saya di Jambi, apalagi terutama kita PPL itu video pembelajaran ya, Miss. Saya kurang tertarik karena video pembelajaran, karena saya kurang dapat pengalaman. Jadi saya siasatin, kalau bilang kaum rebahan sih itu. Saya siasatin waktu saya minta izin sama Miss Tevi, kaprodi saya, untuk saya dibuat pengabdian di sini untuk ngajar di sekolah di sini. Jadi setidaknya dapat pengalaman PPL yang benar-benar nyata. Nah, itu pengalaman saya. Jadi buat teman-teman yang takut PPL-nya buat aja pengabdian kepada masyarakat, pasti dibantu sama dosen kalau kita berkeinginan kuat. Gitu, Miss. Jadi nggak usah takut di zona nyaman terus. Aku mikirnya gitu pertama, Miss. Di zona nyaman aja terus, cobalah cari pengalaman tapi di daerah, walaupun nggak bisa di ibu kota, ya di daerah sendiri gitu, Miss. Ya, luar biasa ya. Jadi ada seni belajar. Kalau saya mendengarkan ada Flovoni, Eli, dan Ninda punya gaya belajar masing-masing. Jadi ada seni belajarnya dengan mengingat ada prioritasnya gitu ya. Prioritas belajarnya. Nah, kalau tadi cara-cara dan seni belajarnya masing-masing ini akan berbeda. Nah, kira-kira di tengah situasi yang seperti ini, kita akan menanyakan hal-hal atau kesan selama perkuliahan di Universitas Kristen Indonesia. Tapi ini kita hold dulu, kita akan melakukan istirahat sebentar. Setelah jeda pariwara berikut, kita akan lanjutkan.
Ya, kembali lagi bersama dengan saya di program TV Kita Sejahtera FKIP UKI dengan tema Kisahku Mencari Bekal Hidup Belajar di UKI. Dengan 3 narasumber kita, Flovoni, Eli, dan juga Ninda sebagai lulusan terbaik di tahun ajaran 2021 ini. Nah, kita lanjutkan tadi. Nah, bagaimana selama 4 tahun Flovoni, Eli, dan Ninda menikmati banyak hal di UKI, 2,5 tahun atau 2 tahun menikmati belajar di kampus, lalu 1 tahun lebih menikmati belajar secara online. Nah, apakah ada kesan? Pasti banyak lah kesannya. Mungkin silahkan disampaikan kesan-kesan yang dinikmati atau yang dialami, atau hal-hal lucu, hal-hal menarik yang dialami selama perkuliahan. Mungkin silahkan dari Flovoni terlebih dahulu. Baik, Bu. Mengenai kesan berkuliah di UKI sendiri, sebenarnya sangat-sangat menyenangkan dan saya sangat bersyukur bisa kuliah di sini. Karena sebenarnya saat saya mau lulus SMK itu sempat ada niatan untuk tidak kuliah. Karena kebetulan saya lulusan SMK, tadinya pengen bekerja tapi orang tua menyarankan untuk selagi orang tua mampu menguliahkan ya udah kuliah aja. Itu akhirnya dengan segala pertimbangan masuk ke BK dan BK UKI. Awalnya dari dulu sangat-sangat tidak berekspektasi untuk bisa jadi guru gitu, bahkan pekerjaannya pun sama sekali nggak kepikiran jadi. Dulu malah SMP salah satu profesi yang dihindari adalah jadi guru, karena ngelihatnya ada jadi guru ngajar ngadepin anak-anak kalau bandel gimana ya, mikirnya gitu. Tapi ternyata Tuhan ngasih jalan yang berbeda. Saya masuk ke BK dan kuliah di UKI sangat begitu luar biasa. Di sini saya belajar tumbuh secara iman, secara pikiran dan perasaan. Terlebih dari BK, dulu saya termasuk, karena saya kebetulan anak terakhir, terkadang saya suka keras kepala gitu, Bu. Nah, di BK UKI sendiri saya banyak belajar bahwa mendengarkan orang itu sangat-sangat penting. Terlebih karena di UKI sendiri tidak hanya kita dibina secara iman, secara Kristiani, tapi juga di BK banyak pelajaran psikologi dan saya sangat belajar banyak mengenai orang lain, gimana tentang mengolah diri sendiri, emosi diri sendiri, relasi, dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya kesannya mungkin sampai nggak inget kali ya, karena saking banyaknya, saking ada banyak hal yang saya pelajari lah dari kuliah di UKI ini sendiri. Untuk susah senangnya mungkin yang saya rasakan selama saya kuliah di UKI adalah perjuangan saya selalu naik kereta dari rumah ke UKI gitu ya, setiap hari gitu, jam-jam kerja, karena masuk jam 8.20, saya harus berangkat dari sini jam 6:30, berdesak-desakan dengan orang kerja dan lain sebagainya dengan berbeda keperluan. Itu menjadi sebuah kesan yang mungkin sampai saat ini nggak bisa saya lupakan gitu. Pengalaman-pengalaman itu dari berangkat pagi, pulangnya maghrib, pulangnya bahkan malam, itu salah satu pengalaman yang bisa dibilang pada saat itu mungkin terkesan menyedihkan, tapi ketika saya ingat sekarang itu menjadi satu hal yang lucu dan menyenangkan. Ya, luar biasa ya, dan juga membentuk karakter Flovoni yang sekarang, begitu ya? Iya, betul. Iya. Oke, kalau Eli sendiri bagaimana nih kesannya selama mengikuti perkuliahan di UKI, bahkan bersama dengan teman-teman mungkin, bukan hanya di perkuliahan? Silahkan. Baik, terima kasih Bu. Kalau dibilang kesan sih banyak banget kesan yang saya dapatkan di UKI. Kesan yang pertama saya dapatkan ya pasti saya bersyukur banget hingga pada akhirnya saya bisa kuliah. Karena sebenarnya saya setahun nggak kuliah, baru saya kuliah. Jadi saya harusnya kalau kuliah 2016, tapi saya baru berkesempatan dikasih Tuhan bisa kuliah di tahun 2017. Kesannya sangat luar biasa lah Bu. Pertama-tama saya datang ke situ, saya ketemu teman-teman yang luar biasa kompak, yang saling menyemangati, mensupport, yang ya saling membantu lah gitu. Terus relasi dari bukan hanya teman-teman, dari prodi-prodi lain itu saya dapatkan, dan dari dosen-dosennya juga ramah-ramah, banyak yang suka membantu. Dan kesan yang sangat berkesan di dalam perkuliahan saya yang pastinya ketika mengikuti perkuliahan dan bukan hanya mengikuti perkuliahan, di organisasi juga saya yang sejujurnya saya tuh orang yang bisa dibilang malu dan takut untuk berbicara di depan atau tampil di depan, itu saya sangat-sangat belum percaya diri gitu. Tapi ketika saya masuk UKI, saya mengikuti organisasi-organisasi yang ada, saya dilatih untuk lebih percaya diri dan mau tampil dan
berbicara di depan orang gitu, Bu. Itu kesan yang benar-benar maksudnya sampai sekarang berkesan banget buat saya, jadi saya lebih percaya diri gitu, Bu. Wow, luar biasa ya. Jadi membentuk karakter-karakter baru dan juga melalui mungkin kegiatan akademik dan juga non-akademik seperti organisasi yang sudah diikuti, begitu ya. Betul. Nah, kalau Ninda sendiri bagaimana? Apakah ada kesan-kesan atau hal unik nih yang dinikmati atau dialami selama di UKI? Silahkan, Ninda. Terima kasih, Miss. Kalau hal unik atau lucu, kalau saya itu mungkin ingatnya ketika teman-teman bilang, Nin, dirimu adalah ratu terlambat, padahal kosan terdekat, sering datang telat, padahal kos paling dekat. Nah, itu hal-hal yang memori kenangan yang nggak pernah bakal dilupakan karena diejek satu kelas, hal yang paling membanggakan juga. Tapi di balik itu kesan lainnya ini sih lebih ke bagian kerohani. Itu paling saya nggak tahu, mungkin dapat di saya. Saya keluarga Kristen, tapi kami di sini mungkin lebih mengenal kayak hanya berdoa. Tapi pas ketika masuk UKI, saya mengenal istilah kelompok kecil. Terus saya mengenal istilah saat teduh. Yang dulunya kami keluarga Kristen ya cuma tahu ya berdoa saja. Di sini saya mengenal saat teduh, ada loh saat teduh, kamu tuh harus saat teduh. Jadi aku pertama-tama tuh rada asing gitu loh. Tapi pas masuk ke situ dikenalin sama kelompok tutorial dulu, baru kelompok kecil, baru diajarin saat teduh. Itu hal yang paling berkesan sama saya sampai sekarang. Karena dulunya rohaninya sedikit lah, tapi pas masuk itu udah mengenal juru selamat yang lebih dalam. Nah, kalau bagian kerohanian, tapi kalau bagian di UKI pertemanan, saya sangat suka karena berbagai macam daerah disatukan di UKI. Jadi kita punya teman itu nggak hanya atau punya pandangan itu nggak hanya dari daerah kita sendiri, tapi dari daerah Kalimantan. Saya punya teman, jadi saya bisa lihat cara dia belajar, terus gimana sih kemampuan dia dari Kalimantan loh. Jadi kita bisa kenal satu sama lain, belajar bareng. Terus dari Bekasi, dari Medan, nah itu disatukan di UKI. Jadi seneng aja punya banyak teman yang berbeda. Pertama-tama sih awalnya saya kuliah tamat SMA itu pengen banget kuliah di luar, pokoknya di luar Sumatera. Mau nggak mau harus kuliah di luar Sumatera. Saya bilang sama orang tua, cuman abang karena cewek satu-satunya, abang saya nggak bolehin awalnya. Cuman karena kenal salah satu kakak senior di situ, jadi dia ajakin ayo join ke UKI. Aku sama saya itu panggilan dari Tuhan juga. Jadi bisa ditempatkan di UKI, dapat pengalaman banyak, terus dapat bisa ngajar di awalnya nggak tahu emang boleh ya kita ngajar. Oh, rupanya boleh. Nah, itu pengalaman terbaik juga karena saya sharing sama teman saya di sini yang kuliah di Jambi, mereka nggak ada istilah ngajar les atau ya ngajar-ngajar kayak gitu, padahal mereka dari pendidikan. Kita diberikan kesempatan untuk mengenal itu di kampus kita. Kita bisa ngajar sama anak-anak di dalam mata kuliah maupun dalam kita merupakan pekerjaan kita nanti di UKI saat mahasiswa itu bisa. Nah, itu pengalaman. Terus punya teman-teman dekat yang selalu jadi teman belajar. Mau bilang makasih karena pengalaman sama mereka luar biasa. Jadi pertemanan itu juga perlu kita pilih. Karena kenapa? Karena teman yang baik adalah teman yang selalu ada. Jadi itu nggak hanya disuka. Jadi di saat belajar kita susah sama-sama gitu. Nah, kalau di UKI itu dapat yang kayak gitu. Jadi nilai-nilai UKI-nya diterapkan sama. Jadi aku senang. Oke, luar biasa ya. Jadi tadi Flovoni, Eli, dan juga Ninda sudah menyampaikan kesannya, bagaimana mereka diperlengkapi, dan akhirnya nih, secara tidak langsung sudah
menjadi alumni dan sudah ready untuk mengabdi bagi bangsa, berkarya bagi bangsa, dan akhirnya menjadi guru-guru yang membawa pembaharuan di pendidikan kita. Nah, kira-kira silahkan kita closing acara kita pada malam hari ini. Saya secara pribadi meminta ketiga narasumber kita untuk menyampaikan harapan ataupun pesannya bagi seluruh mahasiswa yang mungkin sekarang ini ada yang kaum perubahan atau ada juga seperti narasumber sekalian punya gaya ataupun seni belajarnya, atau mungkin menyampaikan sesuatu kepada orang tua yang sudah menjadi support sistemnya begitu. Silahkan diawali oleh Flovoni terlebih dahulu. Baik, untuk pesan mungkin untuk mahasiswa yang saat ini sedang berjuang, saya hanya berpesan sih semaksimal mungkin ketika berkuliah, manfaatkan waktu, rebahan boleh, santai boleh, malas boleh, tapi tetap coba usahakan dulu tanggung jawabnya diselesaikan secepat mungkin. Artinya ya cepat juga tidak seharusnya asal-asalan gitu, tapi waktunya termanajemen. Mungkin bagi para teman-teman ataupun di luar sana yang memiliki perilaku belajar seperti saya, tidak bisa begadang, ya salah satu pesan saya adalah coba manfaatkan waktu sebaik mungkin ketika memang tidak ada jadwal pelajaran, ketika memang masih ada waktu, selagi ada tugas, coba usahakan melakukan yang terbaik. Targetnya jangan dulu untuk dapat apresiasi pujian, tapi lebih kepada tanggung jawab kepada diri sendiri maupun orang yang membiayai kita, itu yang paling utama. Terlebihnya, kalaupun memang Tuhan memberkati, kita dapat apresiasi, dapat prestasi, dan lain sebagainya yang mungkin dari awal kita nggak duga-duga, itu merupakan bonus aja buat diri kita sendiri. Asalkan yang terpenting adalah kita sudah mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun kewajiban yang telah diberikan kepada diri kita masing-masing. Lalu untuk orang tua mungkin pesannya ya semoga tetap bisa bangga dengan kami anak-anaknya, baik mungkin yang kami mahasiswa yang berprestasi maupun yang mungkin belum berprestasi di UKI, di S1 UKI ini, tapi semoga kiranya semua semua mahasiswa UKI memiliki prestasinya masing-masing, dan orang tua pasti tetap bangga, walaupun bukan di UKI, tapi pasti ada hal-hal yang kita bisa mampu lakukan yang bisa membuat kita berprestasi, baik akademik maupun non-akademik. Itu saya sebut. Oke, terima kasih Flovoni. Silakan Ninda untuk menyampaikan harapan maupun pesannya kepada seluruh mahasiswa ataupun kepada orang tua mungkin secara khusus. Silakan Ninda. Baik, Miss, terima kasih untuk teman-teman yang lagi berjuang, adik-adikku, ya adik-adik ya. Jadi, aku bagi tips aja, kalau mau, misalnya kalian punya target untuk kalau aku menggunakan target ini untuk tidak mengecewakan orang tua, tapi kalau masih bisa bermanfaat untuk kalian, aku bagi, yaitu setiap masuk semester, alangkah baiknya itu di list mata kuliahnya, terus target kalian di mata kuliah ini, yang pertama, saya mau dapat ini nanti B. Nah, kalian tulis itu, pajang di kamar kalian supaya jadi pemicu untuk penyemangat kalian juga, bahwa kalian ketika lagi malas, aku target ini loh, aku harus bisa loh sampai ini gitu. Itu bisa jadi motivasi. Dan kalau buat yang lagi yang nantinya akan offline ini, mudah-mudahan amin, kuliah tatap muka lagi, saya minta sama teman-teman itu jangan pernah takut untuk mulai hal baru. Misalnya cari-cari aja, kayak ikut acara, join HMPS, buat acara, kan di situ juga akan mendapatkan ilmu banyak. Ilmu banyaknya apa? Bagaimana kita cara bersikap, berbicara, ketemu orang-orang yang lebih tinggi dari kita. Nah, saya sendiri mengakui kalau saya menyesal karena terlambat. Sedikit sekali pengalaman itu, oke, kita dapat, tapi menurut saya itu masih kurang. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti offline, gali terus,
jangan ikut-ikut aja event-eventnya. Karena kenapa? Itu penting untuk merubah sikap kita yang dulunya pendiam, akhirnya jadi lebih bisa berkomunikasi, terus bisa bekerja sama teman, itu penting. Saya sendiri merasakannya karena dulu saya takut ketemu sama orang kayak kepala sekolah atau apa, orang-orang tinggi, tapi ketika saya coba di sini, ketika pandemi, saya coba mengajukan ke sekolah untuk pengabdian, saya punya keberanian untuk memohon izin sama kepala sekolah di sini. Itu saya dapatkan dari organisasi. Jadi teman-teman jangan takut gali. Saya menyesal karena cuma sedikit yang saya ikutin. Nah, buat teman-teman atau adik-adik, jangan sampai menyesal kayak saya. Jadi itu modal kita juga nanti ketika kita sudah tamat. Dan buat para dosen, saya terima kasih untuk dosen matematika. Saya sangat berterima kasih karena apa? Karena dosen di UKI, khususnya matematika yang saya tahu, dosennya tidak hanya memberi perintah, tapi membimbing, tidak meninggalkan kita, selalu mengingatkan kita. Itu dosen yang saya bandingkan sama cerita teman saya yang di sini, mereka menemukan dosen yang gimana. Kalau saya bersyukur karena di UKI dosennya membimbing, bukan hanya memerintah, membimbing sampai gimana mahasiswanya ini bisa menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik. Terima kasih. Terus saya juga berterima kasih sama teman-teman saya, teman-teman dekat yang selalu ada. Apalagi anak kosan sering sakit, selalu ada. Terus mau belajar bareng. Oke. Untuk orang tua, maaf kalau misalnya mungkin adalah beberapa waktu semester karena turun itu IP mungkin. Jadi tapi saya berterima kasih udah mendukung buat emak bapak mendukung sampai sekarang. Terima kasih. Terima kasih Ninda. Ini tadi diucapkan terima kasih kepada dosen yang baik-baik begitu, bukan karena saya ada di sini kan ya? Tapi itu memang di hati. Oke. Baik, terima kasih Ninda. Kalau Eli sendiri bagaimana? Mungkin bisa disampaikan kesannya atau harapannya? Silahkan Eli. Baik, terima kasih Bu. Pesan saya untuk semua adik-adik, harapan saya juga tetap semangat apapun kondisi kalian, mau kondisi keuangan kalian, karena saya sempat pernah ada di posisi kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk kuliah. Kalau saya bisa, saya yakin juga kalian pasti bisa. Kalau misalnya kendalanya keuangan, cari-cari tahu untuk beasiswa. Banyak kok beasiswa di UKI. Terus untuk kondisi kayak misalnya malas, terus ingat kalau saya selalu saya tanamkan dalam diri saya ketika saya malas, ingat ujungnya lulus. Saya selalu tanamkan gitu, jangan jadi mahasiswa abadi. Saya selalu tanamkan di dalam diri saya, nggak perlu harus jadi lulusan terbaik, nggak perlu harus jadi mahasiswa berprestasi, yang penting lulus tepat waktu. Itu yang selalu saya tanamkan di dalam diri saya. Saya harap adik-adik juga bisa menanamkan di dalam diri kalian, ingat bisa lulus tepat waktu dan yang pasti tidak mengecewakan kedua orang tua kalian. Untuk teman-teman saya pastinya Pak 2017, I love you. Saya merasa bersyukur banget punya teman-teman kayak kalian yang saling support, saling semangat, yang nggak pernah pelit lah untuk memberikan informasi, yang saling mendukung, saling menguatkan di dalam keadaan suka maupun duka. Dan kepada seluruh dosen-dosen semuanya, seluruh dosen prodi apapun itu, terima kasih banyak. Selalu membimbing kami semua, mahasiswa-mahasiswa FK pastinya. Terima kasih. Dan juga untuk kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya untuk segalanya yang telah diberikan untuk saya. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Eli. Baik, terima kasih untuk cerita dan kisah-kisah yang begitu luar biasa dengan gaya-gaya dan seni belajar yang sudah diterapkan kurang lebih 4 tahun di UKI, begitu ya. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita pada malam hari ini, ada Flovoni, ada Eli, dan juga Ninda. Terima kasih untuk kesediaannya, selamat mengerjakan dan mengabdi bagi bangsa. Lanjutkanlah kisah perjalanan hidup di mana Tuhan menempatkan Flovoni, Eli, dan Ninda. Terima kasih. Sebagai penutup,
Berprestasi dapat dilakukan tidak harus dengan memaksakan diri, seperti yang sudah dialami oleh ketiga narasumber kita, tetapi dapat mengikuti seni maupun gaya belajar masing-masing, hingga akhirnya menggapai angan dan cita-cita. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah menonton Talkshow Edukasi pada malam hari ini di program TV Kita Sejahtera. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Salam sehat dan selamat malam.